Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan dengan NPM 2022-43-501-508 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Analisis Sentimen Komentar YouTube pada lagu 33 kali band Tunggu menggunakan metode Naive Bayes. Pada bagian awal, saya akan menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini. Setelah itu, proses pengolahan data dan implementasi sistem akan saya tunjukkan sebagai demo aplikasi yang saya bikin. Pada latar belakang ini, YouTube saat ini tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tapi juga menjadi tempat bagi pengguna untuk menyampaikan opini, pendapat, saran, kritik mereka terhadap video yang mereka lihat di dalam kolom komentar. Pada video musik, komentar pengguna menggambarkan respon pendengar terhadap lirik, aransemen, makna lagu, maupun pengalaman yang mereka dapat setelah mendengarkan lagu tersebut. Namun, apabila komentar yang cukup banyak itu dianalisis secara manual, menjadi kurang efektif karena memakan waktu yang lama. Lalu dalam penelitian ini, objek yang saya pilih itu ada pada video lagu Runggu 33 kali. Berdasarkan pengumpulan data yang saya ambil, saya mendapatkan 3.917 komentar. Itu saya dapat dari dua video yang berbeda, yaitu dari video lirik dan video musik. Komentar tersebut mendapatkan beragam komentar, oleh karena itu diperlukan metode yang dapat mengklasifikasikan komentar secara otomatis dan struktur. Metode yang saya gunakan ini Naive Bayes. Lalu pada identifikasi masalah, ini ada 6. Yang pertama, itu banyaknya komentar menyebabkan analisis secara manual kurang efektif. Yang kedua, belum tersedianya sistem berbasis web yang secara khusus melakukan analisis sentimen terhadap komentar lagu 33 kali. Yang ketiga, metode Naive Bayes belum diterapkan dalam sistem berbasis web untuk mengklasifikasikan komentar pada objek ini. Yang keempat, kecenderungan sentimen positif atau negatif itu belum diketahui secara struktur. Kelima, performa Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi komentar juga belum diketahui berdasarkan matriks evaluasi yang digunakan. Keenam, belum tersedianya laporan yang menyajikan distribusi sentimen dominan, visualisasi data, dan hasil evaluasi model secara informatif. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar dalam pengembangan penelitian dan website sentimen ini. Lalu ada batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah saya ini juga ada 6. Yang pertama itu data yang digunakan berupa komentar dari dua video resmi Tunggu. Yang tadi itu ada video lirik dan video musik. Lalu yang kedua, analisis ini hanya dibagi menjadi dua sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Lalu metode yang saya gunakan itu multinominal Naive Bayes. Sebelum proses klasifikasi komentar, ada tahapan pre-processing, yaitu ada cleaning, scaffolding, tokenizing, stop word, dan stemming. Lalu fitur teks yang diperoleh kemudian diubah menjadi pembobotan TF-IDF. Lalu ada pembagian dataset, yaitu saya bagi menjadi 80 banding 20. Yang 80 itu data latih, yang 20% itu data uji. Lalu evaluasi model dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Implementasi dibatasi pada website berbasis Python Flash dan hasil laporannya itu visualisasi hasil yang berbentuk PDF. Lanjut ke rumusan masalah, fokus pertamanya adalah otomatisasi data, yaitu bagaimana komentar YouTube dapat diolah secara otomatis agar proses analisis sentimen menjadi lebih efektif. Lalu yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem dan proses klasifikasi, yaitu bagaimana web dirancang serta bagaimana Indobet dan Naive Bayes ditetapkan
untuk mengklasifikasikan komentar ke dalam sentimen positif dan negatif. Yang ketiga ada kecenderungan sentimen, bagaimana distribusi sentimen positif dan negatif pada lagu ini. Fokus yang terakhir saya adalah kinerja hasil penyajian, yaitu bagaimana performa model dan evaluasi, bagaimana hasil analisis ditampilkan melalui website secara informatif dan mudah dipahami. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama, pengolahan komentar pengguna secara otomatis agar proses sentimen dapat lebih efektif. Yang kedua, merancang webnya dengan menggunakan Python Flash. Yang ketiga, mengimplementasikan pelabelan sentimen menggunakan Indobet dan algoritma Naive-Bayes untuk mengklasifikasikan menjadi dua sentimen, yaitu komentar positif dan negatif. Yang keempat, untuk mengetahui kecenderungan distribusi sentimen terhadap lagu ini. Yang kelima, ada evaluasi kinerja Naive-Bayes berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang keenam itu bagaimana menyajikan hasil analisis ini secara informatif. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang setelah saya bangun untuk mendukung penelitian saya. Nah, ini adalah website yang saya bangun. Di sini ada upload dataset, ada dashboard atau labeling, pre-processing, TF-PDF, pembagian data, model dan evaluasi, hasil analisis, dan laporan. Nah, ini bagian upload dataset ini untuk kita mengupload dataset. Setelah kita upload dataset, nanti semuanya akan muncul di dashboard. Jadi di dashboard ini dia menunjukkan kecenderungan semua hasil ini. Halaman dashboard ini berfungsi untuk menunjukkan keseluruhan hasil penelitian. Pada bagian atas ini terdapat informasi dataset, lalu ada sentimen yang didapat dari komentar tersebut, ada 2000-an sentimen positif dan sekitar 1000 sentimen negatif, serta ini ada nilai akurasi, precision, recall. Status model menunjukkan bahwa pelatihan dan evaluasi telah selesai. Selanjutnya pada bagian bawah pie chart ini, ada bar yang digunakan untuk mempermudah pengguna melihat perbandingan distribusi sentimen. Jadi itu, ini juga kelihatan di pie chart ada sentimen positifnya sekitar 71% dan negatifnya 28%. Ini juga ada hasil pelabelan sentimennya. Lalu di auto labeling. Auto labeling itu saya menggunakan Indobert. Di sini dia setelah kita upload file, lanjut ke auto labeling. Di auto labeling itu data yang tadi kita upload, di sini dia langsung auto mendapatkan label. Seperti ini contohnya. Lalu lanjut ke tahapan pre-processing. Tahapan pre-processing ini menampilkan perubahan teks komentar pada setiap tahapan pengolahan, yaitu ini ada perubahan teks dari teks asli ke cleaning, dia itu menghilangkan emot. Lalu ke scaffolding itu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Yang ketiga, tokenizing itu membagi ini menjadi kalimat yang dibutuhkan. Lalu hingga stemming. Lalu lanjut ke TF-IDF. TF-IDF ini menunjukkan jumlah vocabulary, bentuk matriks, dan contoh perhitungan. Setelah berhasil melalui tahapan pre-processing, data teks belum dapat langsung digunakan oleh algoritma untuk mengklasifikasikan. Oleh karena itu, butuh TF-IDF untuk mengubah teks menjadi angka numerik. Pada penelitian ini, diperoleh sebanyak 6.384 data vocabular atau kata unik, sehingga jumlah fitur yang digunakan sebanyak 6.384.
bentuk matriks TF-IDF, dokumen dilakukan sebanyak itu 6.000. Secara sederhana, TF mengukur frekuensi kemunculan suatu kata dalam sebuah komentar, sementara IDF memberikan bobot lebih tinggi kepada kata lebih khusus dan mengurangi bobot. Pada bagian ini juga ada contoh perhitungan TF itu mengukur frekuensi, lalu ada DF ini memberikan bobot, lalu ada hasil akhir perhitungan TF IDF yang didapatkan dari suatu kata. Lalu lanjut ke pembagian data. Setelah memperoleh fitur TF-IDF, dataset dibagi menjadi dua, yaitu ada data latih atau training dan juga data testing atau data uji. Yang mana itu dibagi menjadi 80% dan 20%. Data yang digunakan untuk membentuk pola klasifikasi pada model Naive Bayes, sementara itu data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan. Pembagian data dilakukan menggunakan parameter test size sebesar 0,2 dan random step 42. Penggunaan random step bertujuan untuk pembagian data dapat menghasilkan susunan yang sama ketika penelitian dijalankan kembali. Lalu ada hasil hasil model dan evaluasi. Model ini dipilih pada hasil pengujian terhadap 700 data tadi, data uji kan kita pakai 700 data uji. Itu memperoleh 75% akurasi. Artinya model berhasil memberikan prediksi yang benar terhadap 588 dari 784 data uji. Precision sebesar 78% menunjukkan tingkat ketepatan prediksi model setelah mempertimbangkan jumlah data pada setiap kelas. Quick recall ini 75% berarti menunjukkan kemampuan model menemukan data di setiap kelasnya, sementara F1 score itu menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Jika dilihat berdasarkan masing-masing kelas, sentimen positif mendapatkan 74%, memperoleh recall precision-nya itu 74%, lalu recall-nya 99%, dan F1 score-nya itu 85%, sentimen negatif dia memperoleh 90%, dan recall-nya dia memperoleh 12%, serta F1 score-nya itu mendapatkan 21%. Selanjutnya pada confusion matrix. Pada confusion matrix ini berhasil memprediksi positif dan 3 komentar positif yang diprediksi sebagai negatif, kemudian terdapat 193 komentar negatif yang salah prediksi sebagai positif itu hanya 27%. Hasil yang menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi komentar positif, tapi masih memiliki kelemahan dalam mengenali komentar negatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh distribusi kelas yang tidak seimbang, karena komentar positif yang lebih dominan. Oleh karena itu, performa model tidak cukup dinilai hanya berdasarkan akurasi nilai, precision, recall, dan advanced score. Support dan confusion metric juga harus diperhatikan. Lalu ada hasil analisis. Nah, di sini hasil analisis dia menunjukkan sentimen positif lebih dominan dibandingkan komentar negatif. Lalu pada tahap laporan, nah di sini kita bisa mendownload laporan datasetnya aja. Ini kita bisa, ini laporan dataset. Lalu ada laporan hasil pelabelannya. Ini ada word cloud dan kesimpulan hasil analisis. Dan kita juga bisa langsung mendownload seluruh laporannya. Jadi di seluruh laporan ini dia langsung mendownload informasi dataset.
Terus juga ada evaluasi model, dan lain-lainnya, sampai kesimpulan. Oke, berdasarkan demo yang saya lakukan tadi, website ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh tahapan analisis sentimen melalui pengunggahan dataset, pelabelan, menggunakan Indobet, reprocessing, pembobotan TF-IDF, pembagian data, klasifikasi model, serta evaluasi hasil visual menjadi laporan bentuk PDF. Website ini membantu proses pengolahan komentar YouTube dalam jumlah besar agar dapat dilakukan lebih cepat, secara struktur dan mudah ditelusuri dibandingkan dengan analisis sentimen manual yang memakan waktu lebih lama. Meskipun model mendapatkan akurasi sebesar 75%, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan mendeteksi sentimen negatif masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu keterbatasan sekaligus peluang pengembangan penelitian berikutnya. Demikian demonstrasi web yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.